Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Gini, pernah kebayang nggak sih ada satu fenomena ekonomi yang bener-bener bikin geleng-geleng kepala? Coba bayangin situasi ini. Investor raksasa dari seluruh dunia lagi ngantre panjang. Mereka semangat banget pengen masukin duitnya ke Indonesia. Tapi ujung-ujungnya, mereka malah puter balik dan kabur. Ini tuh bener-bener sebuah paradoks raksasa. Miliaran dolar udah nunggu di depan pintu, tapi triliunan rupiah akhirnya melayang gitu aja, bareng sama puluhan ribu potensi lapangan kerja buat masyarakat kita yang ikutan hilang. Nah, hari ini kita bakal bongkar habis-habisan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar, tentunya berdasarkan analisis dari sumber materi yang bakal kita bedah sama-sama. Sekarang, coba deh resapi angka yang luar biasa fantastis ini. 800 triliun rupiah. Bisa kebayang nggak tuh duit sebanyak itu? Menurut sumber kita, ini adalah perkiraan jumlah investasi asing langsung atau FDI yang baru-baru ini ditarik mundur atau dibatalkan sama investor dari Uni Emirat Arab yang tadinya udah siap banget masuk ke Indonesia. Bener-bener angka yang bikin nyesek kan? Dan ini bawa kita ke pertanyaan paling mendasar di pembahasan kita hari ini. Kenapa sih pemodal global tuh bisa sampai ketakutan buat bawa uang mereka ke Indonesia? Kreator dari materi yang kita bahas ini kebetulan baru aja balik dari pertemuan sama para investor gede di Wall Street, New York. Dan tebak, temuan mereka tuh super konsisten. Sebenarnya ada ribuan triliun modal yang siap disiram ke sini buat nyiptain lapangan kerja. Tapi masalahnya, para pemegang modal ini ngerasa terlalu takut buat ngambil risiko. Kenapa bisa gitu? Oke, mari kita mulai petakan masalah ini. Kita bakal lewatin 6 poin utama. Mulai dari paradoks investasi asing, keluhan langsung dari negara-negara seperti Swiss, Prancis, dan UAE. Terus kita cari akar masalah sistemiknya, belajar dari sukses UAE, ngelihat kekuatan utama Indonesia, dan terakhir kita bakal bahas solusi yang diusulkan oleh sumber materi ini. Kita masuk ke bagian pertama, paradoks investasi asing. Ini tuh sebenarnya pasar yang terbuka atau pintu yang tertutup rapat sih? Kita kan sering banget ya dengar pemerintah ngadain seminar sana-sini soal gimana caranya memecah kebuntuan investasi. Tapi, sumber ini nyorotin satu ironi yang cukup pedas. Keluhan fundamental dari para investor itu sama sekali nggak berubah dari tahun ke tahun. Jadi, intinya ada ketidaksesuaian yang parah antara niat dan realitas di lapangan. Di satu sisi, ada pemodal kelas kakap dari Wall Street yang pengen bangun pabrik dan buka puluhan ribu lowongan kerja. Tapi di sisi lain, bukannya disambut pakai karpet merah, mereka malah ngerasa kayak diusir pelan-pelan gara-gara birokrasi yang super berbelit. Lanjut ke bagian kedua, keluhan Swiss, Prancis, dan UEA. Ini adalah contoh frustrasi diplomatik yang benar-benar nyata. Gini, ini bukan cuma sekedar teori ekonomi di atas kertas loh. Analisis ini ngebongkar rasa frustrasi dari para diplomat yang dengan belak-belakan nyuarain keluhan pengusaha mereka. Kita mulai dari Swiss. Duta besarnya Olivier Zender benar-benar ngomong apa adanya. Sumber kita ngelaporin kalau ada lebih dari 150 perusahaan Swiss yang udah ada di Indonesia yang siap banget buat ekspansi besar-besaran di sektor minyak sawit, produk susu, sampai farmasi. Tapi apa daya, mereka tertahan. Alasannya? Karena implementasi perjanjian dagang EU-CPA antara Indonesia dan Uni Eropa jalannya lelet banget. Dan ini nyiptain ketidakpastian yang bikin rencana investasi mereka jadi beku. Terus gimana dengan Prancis? Duta Besar Prancis, Muhammad Omar, dilaporin ikutan frustrasi parah karena ada 11 rencana investasi perusahaan Prancis yang mangkrek. Bayangin, sampai 4 tahun berturut-turut. Sumber ini ngasih contoh gimana kebijakan di negara kita tuh hobi banget berubah-ubah mendadak. Contohnya aja, insentif pajak buat pabrikan mobil listrik kayak BYD dan Wuling yang sempat diubah tiba-tiba. Buat investor, hilangnya prediktabilitas atau kepastian jangka panjang kayak gini tuh bener-bener ngebunuh rencana bisnis mereka. Tapi, keluhan yang paling bikin kita tarik nafas panjang datang dari Uni Emirat Arab. Duta Besar UEA nyorotin lingkungan bisnis yang menurut mereka kacau balau. Sumber kita ngebeberin klaim yang cukup bikin kaget. Ada satu pengusaha yang udah nyiapin dana segar 85 triliun rupiah buat ngebangun pabrik di Indonesia, khusus buat ekspor ke Amerika Serikat. Tapi ujung-ujungnya, gara-gara urusan izin yang nggak kelar-kelar dan muter-muter, dia malah milih ngebangun pabriknya di Amerika Serikat. Coba dipikir, upah buruh di Amerika tuh jauh lebih mahal kan? Tapi kepastian regulasi di sana bikin pabriknya udah beroperasi sekarang. Sementara kalau dia nunggu izin di sini, mungkin masih mandek di tumpukan kertas. Masuk ke bagian ketiga. Akar masalah sistemik. Selamat datang di labirin birokrasi. Jadi sebenarnya apa sih biang kerok dari semua kekacauan ini? Menurut kreator materi kita, sistem desentralisasi dan demokrasi multipartai yang berlapis-lapis inilah yang jadi tembok penghalang paling tebal buat investor.
Coba perhatiin rantai komando ini deh. Bayangin, sebuah investasi bisa aja dapat lampu hijau dari presiden atau menteri di pusat. Tapi begitu turun ke daerah, gubernurnya bisa aja punya aturan yang beda. Turun lagi ke bupati, beda lagi. Belum lagi urusan di tingkat kepala desa sampai ke RT RW, semuanya bisa tiba-tiba munculin aturan atau tuntutan baru. Sumber ini berargumen kuat kalau biaya politik yang selangit di tiap lapis pemilihan kepala daerah itu, pada akhirnya ngelahirin siklus regulasi yang terus-terusan bermutasi. Nah, kata kuncinya di sini tuh tumpang tindih. Sumber materi ini secara objektif mandang kalau wewenang yang tumpang tindih dari pusat ke daerah inilah yang jadi lahan paling subur buat hilangnya kepastian hukum. Ketika aturannya abu-abu, oknum pejabat korup dan mafia lokal bakal cepat banget manfaatin celah itu buat nyelakuin pungli alias pungutan liar. Ya jelas aja, ini tuh mimpi buruk yang bikin modal asing lari terbirit-birit. Bagian keempat, belajar dari sukses UEA. Kita ngelihat model birokrasi nol. Buat ngebuktiin kalau reformasi birokrasi itu bukan hal yang mustahil, sumber ini ngambil contoh nyata dari Uni Emirat Arab sebagai kisah sukses yang harus banget kita tiru. Dulu UEA itu juga sama, penuh birokrasi dan budaya kerjanya lamban. Tapi mereka berani berbenah. Sang kreator materi ini, yang kebetulan mantan pengacara, nyeritain gimana frustrasinya dia ngurus izin di Indonesia. Biarpun katanya BKPM udah pakai sistem satu pintu, pada praktiknya investor masih harus lari-lari ke berbagai meja dari kementerian yang beda-beda. Ada kehutanan lah, lingkungan hidup, OJK, dan macam-macam. Beda banget sama UEA yang sekarang beneran nerapin konsep satu jendela. Bener-bener satu kios, satu meja, beres. Gimana caranya UEA bisa seefisien itu? Mereka ngelakuin perampingan yang super ekstrim. 2.000 perizinan dipangkas habis dan dibuang ke tempat sampah sama pemerintah sana. Nggak cuma itu, langkah ini juga dibarengin sama pemutusan hubungan kerja besar-besaran buat pegawai negeri yang ketahuan ngerepotin birokrasi. Hasilnya, berkat reformasi adikal ini, sumber kita nyebutin UEA berhasil nangkep investasi asing langsung sampai 45,6 miliar dolar Amerika. Luar biasa kan? Bagian kelima, kekuatan utama Indonesia. Apakah ini bakal jadi kekuatan besar yang terbuang percuma? Di tengah semua tantangan bikin pusing tadi, ada secerca harapan. Sumber materi kita tetap yakin 100% kalau Indonesia tuh punya fundamental ekonomi yang gak ada duanya di dunia. Yang sayangnya bakal kebuang sia-sia kalau sistemnya dibiarin berantakan. Ada 4 kekuatan super yang disorot. Pertama, pasar domestik kita tuh raksasa banget, lebih dari 280 juta jiwa. Kita bukan cuma tempat produksi, tapi pasar konsumsi raksasa. Kedua, bonus demografi. Angkatan kerja kita melimpah ruah sampai tahun 2045 nanti. Ketiga, sumber daya alam kita kayak nikel dan CPO bikin negara manapun wajib merapat ke kita. Dan keempat, lokasi kita benar-benar ada di urat nadi perdagangan Indo-Pasifik. Tapi ironisnya nih, materi ini nyatat kalau sekarang justru negara kayak Singapura yang paling pinter manfaatin lokasi strategis kita karena mereka punya pelabuhan yang jauh lebih efisien dan birokrasi yang simpel banget. Dan ini bawa kita ke bagian ke-6. Solusi menurut sumber materi. Sebuah ide reformasi total yang lumayan kontroversial. Nah, kalau ngomongin solusi, sumber materi ini ngajuin argumen yang cukup tajam. Menurut mereka, sistem otonomi daerah dan demokrasi multipartai yang kita pakai sekarang ini adalah racun buat investasi. Analisis ini secara langsung ngebandingin Indonesia sama negara-negara berhaluan terpusat atau otoriter, kayak Singapura, Vietnam, dan Tiongkok. Dalam pandangan sang sumber, model partai tunggal dan kepemimpinan terpusat di negara-negara itu adalah kunci kesuksesannya. Kenapa? Karena sistem itu ngasih yang namanya kepastian hukum yang kaku dan prediktabilitas jangka panjang. Nggak ada tuh ceritanya regulasi tiba-tiba berubah di tingkat akar rumput. Nggak berhenti di situ, sumber ini juga minjem contoh dari kampanye radikalnya Tiongkok. Menurut sang kreator materi, Indonesia tuh butuh sosok pemimpin bertangan besi buat nyapu bersih mafia lokal dan birokrat korup yang selama ini hobi meres para investor. Mereka beranggapan kuat kalau tanpa ketegasan yang, ya bisa dibilang brutal terhadap oknum-oknum di daerah ini, lingkungan investasi yang aman buat pemodal nggak akan pernah bisa terwujud di Indonesia. Dan akhirnya kita sampai di penghujung pembahasan. Kita udah bedah habis temuan dan pandangan dari sumber materi hari ini. Sekarang, saatnya lempar balik provokasi pamungkas ini ke kalian semua. Gimana menurut kalian? Apakah Indonesia emang harus mengorbankan desentralisasi dan demokrasi multipartainya cuma demi ngedongkrak ekonomi dan narik investasi asing? Atau sebenarnya ada jalan tengah buat ngeberesin regulasi tanpa harus ngerombak struktur kebebasan kita? Ini dilema yang gede banget dan benar-benar pantas buat kita obrolin lebih lanjut. Makasih banyak udah dengerin pembahasan kali ini, tetap kritis dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.